Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Hidayah yang pada kesempatan malam hari ini tak lupa saya mengawali kajian dengan berharap berdoa kepada Allah, semoga yang hadir dalam kesempatan majelis ilmu ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga usia kita diberkahi Allah, rezeki dan juga keluarga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah dengan kesehatan ini kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka kebaikan. Salah satunya di setiap hari Ahad sore kita iktikaf di masjid. Selepas maghrib kita menunggu datangnya waktu sholat isya, kita adakan kajian rutin yang hari ini bersama saya Hanif Lutfi dalam rangkaian kajian fikih yang kalau bulan lalu kita membahas tentang fikih muamalah kontemporer, bulan yang lalunya lagi kita membahas tentang fikih ibadah. Makanya malam hari ini kita akan lanjutkan fikih ibadah. Kalau 2 bulan yang lalu kita membahas tentang, ada yang masih ingat? Tentang al-fathu alal imam, kemudian mufarokoh, ya Pak ya. Ini yang kita telah bahas pada kesempatan yang lalu, yaitu memisahkan diri dari jamaah, kemudian mengingatkan imam, ya Pak ya, baik mengingatkan bacaan maupun mengingatkan kesalahan. Hari ini kita akan membahas 3 sujud yang sebenarnya Pak, ini seperti sholat tapi dia itu berdiri sendiri, yaitu sujud tilawah, sujud syukur, sujud sahwi. 3 sujud ini ada kemiripannya karena sama-sama tidak dilakukan secara rutin sebagaimana sujud ketika sholat. Tetapi ada perbedaannya, diantaranya yang pertama dari pengertian dan alasannya. Kalau sujud tilawah karena melewati, mendengarkan, membaca ayat apa? Sajdah, ya Pak ya. Kemudian kalau sujud syukur dilakukan ketika mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Kalau sujud sahwi itu karena apa? Kelupaan di dalam sholat. Ini perbedaannya. Termasuk perbedaannya adalah kalau sujud tilawah dan sujud syukur hanya sekali saja, kalau sujud sahwi 2 kali. Ini perbedaan yang berikutnya. Perbedaan yang berikutnya Pak, sujud tilawah bisa dilakukan di dalam sholat, bisa dilakukan di luar sholat, khususnya ketika menjadi imam atau menjadi makmum atau sholat sendiri ketika membaca ayat sajdah, ya. Dan juga bisa dilakukan di luar sholat ketika Bapak membaca sendiri atau mendengarkan temannya sedang membaca juga bisa dilakukan. Tapi kalau sujud syukur
hanya bisa dilakukan di luar sholat, tidak boleh dilakukan saat sholat. Tetapi Pak, kalau sujud sahwi kebalikan sujud syukur, hanya bisa dilakukan kalau dalam keadaan sholat. Ya Pak ya, ini perbedaan dan persamaannya dari ketiga hal ini. Tapi saya akan mulai dulu ya dari sujud sahwi sebagai lanjutan dari mengingatkan imam ketika yang salah adalah imamnya, atau ketika sholat sendiri, atau namanya sholat munfarid ya Pak ya, atau kalau jadi makmum. Pertanyaannya Pak, orang itu kalau jadi makmum Pak, itu bisa sujud sahwi nggak Pak? Makmum ini ya, lupa, ternyata ketika dia sholat itu lupa, mungkin nggak? Ya malah banyak ya Pak ya. Makmum itu kalau ikutnya dari awal sama imamnya, dia itu ngikut aja ya Pak ya. Allahu Akbar. Dia mikirnya macam-macam. Kadang-kadang dia lupa ini rakaat berapa, yang penting ikut imam gitu Pak ya. Tapi kalau berangkatnya dari awal bareng imam dan imamnya benar, meskipun dia lupa rakaat keberapa, nggak masalah. Kenapa? Karena dia bonceng ya Pak ya. Yang repot itu begini. Ketika berangkatnya nggak bareng, dan dia ketika datang Pak nggak tahu imamnya rakaat berapa, giliran salam dia bingung. Lah tadi ketinggalan berapa gitu Pak ya. Pernah begituan. sampai ketika salam, iya tadi inget pokoknya ketinggalan. Tapi berapa ya? Oh inget saya. Kenapa? Tadi samping saya itu takbirnya bareng ya Pak ya. Ya sudah, saya sholatnya nunggu dia saja. Kira-kira habis ini dia nambah berapa? Ternyata sholatnya dipelan-pelanin. Yang samping Pak, ternyata pelan-pelan juga. Ternyata yang samping lupa juga ya Pak ya. Tadi takbirnya bareng. Berarti bisa nggak makmum itu sujud sahwi? Bisa. Ketika dia itu apa? Masbuk ya Pak ya. Dan dia lupa gerakannya itu gerakan berapa, rakaat ke berapa. Ini menjadi satu masalah tersendiri, termasuk saya juga dalam arti ini Pak, kalau saya sholat jadi imam itu fokus full ya Pak ya, pikirannya ini ngimamin gitu kan. Nah, kalau salah nanti kan jadi omongan gitu ya Pak ya. Nah, tapi kalau jadi makmum itu kadang-kadang slow ya Pak ya, Allahu Akbar gitu ya. Rakaat keberapa? Bodoh, yang penting ikut siapa? Imam. Kadang-kadang Pak lisannya baca Fatihah saja, pikirannya bisa mikirin, tadi motor kuncinya di mana ya Pak ya. Kenapa? Allahu Akbar gitu ya. Kanan nggak ada, kiri nggak ada, ya ketinggalan deh gitu ya Pak ya. Jangan-jangan ada suara ngeng lah, itu suara seperti motor saya gitu ya Pak ya. Wah ini mikirnya apa? Motornya gitu ya. Ya berarti dia makmum tapi pikirannya bisa kemana-mana. Termasuk ketika sholat Allahu Akbar, oh iya lupa tadi, kenapa dipesenin istri kalau pulang suruh nanyain ke warung sudah ada minyak gorengnya atau belum ya Pak ya. Ini makmum itu godaannya banyak Pak, jangan dikira makmum itu enteng, justru yang sering lupa itu bukan imam ya Pak ya, yang sering lupa itu malah makmum karena dia bonceng gitu. Orang itu Pak kalau naik mobil kok jadi imam, jadi sopir itu cepat apal jalan. Tapi kalau jadi penumpang sudah bolak-balik lewat, lupa aja karena santai ya, nggak mikirin jalan kan gitu ya. Lah, kalau lupa bagaimana? Ya, ini kita bicara tentang sujud sahwi, dan sujud sahwi itu Pak, memang nanti ada yang dalilnya itu jelas dari Nabi pernah mengucapkan, Nabi pernah melakukan, ya, dan salahnya Nabi Pak itu menjadi berkah buat kita, karena Nabi kalau nggak pernah salah, kita bingung kalau sholat salah bagaimana ya Pak ya. Oke, termasuk salahnya sahabat Nabi itu menjadi pelajaran buat kita. Meskipun juga ada yang salah tapi tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat Nabi. Ya, nah terus bagaimana? Disinilah Pak nanti para ulama berijtihad ya Pak ya. Kalau agama kok cuma dasarnya adalah dalilnya mana, hadisnya mana? Saya tanya Pak, ya Pak ya, Nabi itu kira-kira nih pakai ilmu kira-kira lebihnya Bapak ya Pak ya.
Kira-kira Nabi itu kalau sholat Pak, pernah ya Pak ya, rokaatnya itu 5 nggak Pak? Kalau zuhur jadi 5, itu pernah nggak Pak? Kira-kiranya, kira-kiranya. Pernah nggak Pak? Ya mungkin pernah Pak Ustadz. Oke. Tapi kalau orang sholat kok kurang, ya masih ragu 3 atau 4, tambah 1 kan gitu Pak ya. Tapi kalau kelebihan 1 dan yakin, terus gimana caranya? Kalau orang itu Pak, kalau jaga malam ya Pak ya, jam 2 dikentongin 2, teng, teng, oke. Jam 3 kentongin 3, teng, teng, lu kok baru 2, tambah 1, teng. Tapi kalau jam 3 sudah dikentong 4, teng, 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 lah 4, gitu ya Pak ya. Nguranginya gimana? Ya, termasuk sholat Pak, kalau kurang gampang tinggal tambah. Tapi kalau tambah gimana? Dalilnya bagaimana? Mana yang menunjukkan sujud sahwinya? Lah disinilah nanti peran dari ijtihad para ulama. Karena Pak, orang itu salah dalam sholat itu ya kadang-kadang tidak harus sama dengan yang ada di zaman Nabi. Orang sholat Pak, sujudnya kok jadi 3 ya Pak ya, sah nggak sholatnya? Terus kalau sudah 3 gimana cara nguranginya? Gitu ya. Kalau 1 ya udah tambah 1. Tapi kalau sudah 3 gimana? Apa sujud atau rokaatnya nggak sah atau dia sujud sahwi? Inilah yang nanti dibahas dalam sujud sahwi ya Pak ya. Dan yang lupa ketika sholat itu bisa imam. Kalau imam itu Pak nanti ada kemungkinan diingatkan jamaah ya Pak ya. Ketika jamaahnya juga ingat. Tapi kadang-kadang imam dan makmum sama-sama lupa gitu ya. Nah, imam mau berdiri, kok nggak ada yang subhanallah ya? Ya udahlah berdiri aja gitu ya. Makmum juga bingung, lu kok berdiri? Emang berapa? Oh, berarti sama-sama gitu ya. Saya punya teman, Pak. Kalau dulu di zaman Nabi, ya sudah salam selesai, anggap aja sudah sah. Sekarang Pak, masjidnya ada CCTV. Dia jadi sholat asar imam, ya Pak ya. Rakaat keempat dia berdiri, mau berdiri dia ragu, makmumnya juga nggak ada yang ngingetin. Setelah salam diem-diem aja, jangan-jangan benar imamnya gitu ya Pak ya. Ternyata teman saya iseng-iseng ngeliatin CCTV, lah kan 5 ya Pak ya. Pertanyaannya besok gimana Pak? Nah, nyari kitabnya di mana susah, karena zaman dulu nggak ada CCTV ya Pak ya. Nah di sini nih Pak, peran ijtihad para ulama dalam melihat orang sholat kok salah itu bagaimana. Karena kesalahan dalam sholat itu sesuatu yang wajar ya Pak ya. Tapi kalau kita bicara terus bagaimana, lah ini nanti ada hukumnya. Kadang-kadang harus sujud sahwi, kadang-kadang tidak harus sujud sahwi, kadang-kadang sholatnya tidak sah harus mengulang ya Pak ya. Oke, kita akan lihat gini Pak. Ini kita akan mulai dari mukadimahan tentang sholat. Jadi gini, dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang itu kalau sholat Pak, memang ada setan khusus yang namanya adalah khonzab. Ya Pak ya, namanya apa? Khonzab. Dia itu memang sengaja Pak mengganggu orang yang sedang sholat. Hadisnya riwayat Imam Muslim yang paling atas begini. An Utsman bin Abil As, dari Utsman bin Abul As, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi. Faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, qad hala baini wa baina sholati wa qiraati yalbisuha alayya. Setan itu ya Rasul mengganggu sholatku, mengganggu bacaanku ya Pak ya. Oke. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bilang, zaka syaitonun, oh itu setan. Yang mana yuqalu lahu khonzabun, yang namanya adalah apa? Khonzab. Kemudian faida ahsastahu, kalau kamu merasa diganggu setan ketika sedang sholat, fata'awad billahi minhu, maka berta'awudlah ya Pak ya. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari setan itu. Watfil ala yasarika salasan, dan buanglah sesuatu seperti membuang ludah tapi tidak keluar ludahnya, ke kiri 3 kali. Begitu Pak ya. Nah, itu untuk mengusir siapa?
zab ketika sedang sholat. Pastinya sholatnya ini sedang sendiri ya Pak ya. Kalau sholat kok jadi makmum kok begitu, nanti kasihan samping kirinya. Tuh, emang saya setan gitu Pak ya. Ini sholatnya buat orang yang sholat sendiri ya. Ketika malam-malam bapak-bapak sedang sholat kok kayak diganggu gitu Pak ya. Itu berarti kita tahu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Boleh Pak? Boleh ya Pak ya, karena Nabi menyarankan begitu. Tapi kalau bapak sholat sedang takbir Allahu Akbar, kok tahu-tahu ada orang yang Allahu Akbar gitu Pak ya, itu bisa jadi Pak jinnya makmum ya Pak ya. Nanti kalau bapak waladhdallin amin, oh bener berarti jinnya sedang makmum ya Pak ya. Emang ada nggak jin yang sholat Pak? Ada ya Pak ya. Ya emang namanya jin kan disuruh untuk beribadah juga. Yang zalim dari bangsa jin namanya syaitan. Yang zalim dari bangsa manusia namanya syaitan. Jadi setan itu Pak minal jinnati wanas gitu Pak ya. Dia itu untuk sifat. Kalau orangnya atau apa namanya bangsanya namanya bangsa jin ya. Makanya kalau kita sedang sholat kok merasa diganggu, kita bisa bertawud kemudian seperti membuang ludah ke samping kiri. Ya, ini yang pertama. Yang kedua Pak, ketika orang itu sholat, kadang-kadang itu kerasa mau kentut. Ini khususnya buat orang-orang bapak-bapak yang kadang-kadang ya Pak ya, kelepnya ini agak kendor ya Pak ya. Kelepnya agak kendor itu, kok kayaknya perutnya seperti kentut gitu ya. Ini Pak, hati-hati gini. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan dari Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas Nabi menyampaikan inna syaitana ya'ti ahadakum, setan itu datang kepada kalian fayangkuru inda ijazihi, dan dia itu meniup-niup di bokong orang yang sedang sholat begitu Pak. Jadi seolah-olah itu ada keluar sesuatu ya Pak ya. Dan Nabi memberikan solusi begini, fala yakhrujanna, jangan keluar dari sholat hatta yasma'a sautan au yajidarihan, sehingga dengar suara atau ada baunya. Termasuk ketika sholat jamaah. Kalau Bapak sholat jamaah kok seperti ada yang keluar, jangan batalin kecuali Bapak dengar suara sendiri atau ada baunya ya Pak ya. Kenapa? Au yaf'alu dzalika muta'ammidan, atau Bapak sengaja kentutkan. Nah, tapi kalau seperti keluar, jangan kalian turuti karena itu waswasah dari syaitan. Jangan batalkan sholatnya sampai dengar suara atau ada baunya ya Pak ya. Dan kalau sudah dengar suara, ada baunya, kok itu keluar dari Bapak, maka wajib dibatalkan. Ya Pak ya, tidak boleh pura-pura ikut sholat karena apa? Malu kalau keluar ya Pak ya. Ada dut, nah siapa nih gitu ya Pak ya. Kok nggak ada yang batalin gitu ya. Itu Pak, selesai sholat, timbul saling fitnah. Jangan-jangan dia gitu ya Pak ya. Kalaupun keluar nggak apa-apa. Kalaupun dia melewati orang sholat, yang dilewati jangan melarang-larang dia. Kalau dilarang, oh nggak boleh. Dia bingung Pak, mau keluar nggak boleh ya Pak ya. Itu yang nggak boleh itu kalau sholat sendiri dilewatin. Kalau keluar dari jamaah, ya monggo nggak apa-apa. Termasuk imamnya. Iya, kalau imamnya kentut berarti dia harus apa? Membatalkan diri jadi imam. Dan yang wajib menggantikan siapa? Orang yang paling di belakangnya. Sebenarnya Pak, secara teoritis gampang. Imam batal, kentut, yang maju yang paling belakangnya gitu Pak ya. Teoritisnya gampang. Tapi dalam realitanya saya nggak yakin kalau imam kentut jamaahnya nggak ketawa. Ya Pak ya. Imam kentut dut, wah imam kentut ya Pak ya. Khusus nggak boleh ngomong sholat, nanti batal. Lah kamu ngomong, kan saya ngingetin ya Pak ya. Ini anak kecil semua ya Pak ya. Harusnya memang begitu. Tetapi Pak, kalau baru seperti kerasa, berarti aslinya adalah belum apa? Batal. Kalau belum batal, berarti jangan dibatalkan, gitu Pak ya. Oke ya. Kalau Bapak batalkan, itu Pak, berarti setannya malah ketawa. Hihihi, gitu Pak ya. Batal dia, batal belum.
dan dia itu Pak sedang kena penyakit namanya apa? Was-was ya Pak ya, karena dia itu bokongnya ditiup-tiup sama setan. Termasuk Pak, setan itu mengganggu barisan sholat ya Pak ya. Jadi ceritanya gini, Anas bin Malik, hadisnya riwayat Imam Abu Dawud, Nabi menyebutkan Rasul sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil anaki fawalladzi nafsi biyadi inilah ara syaitan yadkhulu min khalil safi ka annahal hadafu. Saya itu melihat setan, dia itu apa ya, mengganggu barisan seperti anaknya kambing yang lari-lari begitu ya. Dan Nabi itu Pak dalam hadis yang lain ya, saya sedang menulis buku tentang Nabi dan jin ya Pak ya. Karena Nabi itu Pak pernah suatu ketika di malam hari ya, Nabi itu diganggu sama ifrit Pak. Ifritan minal jin. Jin ifrit yang dulu itu Pak ceritanya bareng siapa? Nabi Sulaiman ya Pak ya. Ternyata Pak itu pernah mengganggu Nabi. Dan ketika mengganggu Nabi dipegang ya Pak ya. Kemudian mau ditali di masjid biar besok-besok kalau nanti ada anak-anak bisa lihat jin itu seperti apa. Jadi malam-malam Pak Nabi sholat di masjid itu ya Pak ya, diganggu sama ifrit, dipegang kemudian ditali. Rencananya biar besok orang pada tahu ini loh yang ganggu ketika sholat. Tapi Nabi itu keinget dengan doanya saudaranya dari para nabi, yaitu Nabi Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman itu meminta Pak mulkan la yambahi ahadan ba'dahu. Jadi Nabi Sulaiman itu tidak meminta agar orang setelahnya itu tidak diberi kekuasaan seperti beliau ya Pak ya. Makanya Nabi lepaskan. Tapi Pak yang jadi masalah adalah ternyata Nabi juga pernah diganggu ketika sholat. Tapi ketika Nabi diganggu, dipegang ya Pak ya. Oke, Bapak kalau nanti malam-malam kok ada yang ganggu setan Pak, Bapak pegang misalnya gitu Pak ya. Oh berarti boleh nggak? Ya kalau Bapak berani ya Pak ya. Dan kalau lihat ya. Kemudian ini ketika sholat, termasuk setan mengganggu lupa berapa rakaat. Nah di sini yang nanti ada sujud sahwinya ya, di mana Nabi menyampaikan ini mohon maaf ya, saya tidak akan kesono-sono tentang masalah toa ya Pak ya, mohon maaf loh ya Pak ya. Karena hadisnya nanti sangat-sangat ini nyinggung-nyinggung nih ya. Gini, An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza nutiya bis sholati, ketika dipanggil suara azan untuk sholat ya Pak ya, adbara asyaitanu walahu buratun, setannya kabur Pak. Jadi ketika dengar azan setannya apa? Kabur ya Pak ya. Tapi setan beneran Pak ya Pak ya. Tapi Pak wa idza faida qudiya aqbala, dan ketika selesai azan dia datang lagi. Fa idza suwiba biha adbara, ketika iqamah kabur lagi. Fa'idha qudiya aqbala, ketika selesai iqamah dia datang lagi. Hatta yakhtira bainal insani wa qalbihi, dia itu Pak antara dia dan hatinya itu setan itu ngomongnya begini. Fayaqulu, setannya bilang ulkur kaza wa kaza, ulkur ingatlah kaza wa kaza, ini. Dia itu Pak mengingatkan sesuatu yang tadinya lupa. Giliran sholat ingat Pak ya Pak ya, tadi naruh HP dicari-cari nggak ketemu, Allahu Akbar, oh iya tadi kan saya taruh di jok motor ya Pak ya, keingetnya ketika sholat. Itu Pak setannya bilang uzkur kaza wa kaza, uzkur kaza wa kaza ya, sampai apa, hatta la yadriya, sampai dia tidak tahu asalasan sholat am arba'an, dia itu sholat 3 atau 4 rakaat. Dan memang kebanyakan orang lupa bilangan sholat itu antara 3 dan 4 ya Pak ya, khususnya buat sholat yang sirriyah, yaitu zuhur dan asar. Jarang-jarang ada orang lupa bilangan sholat 1 atau 2 ya Pak ya. Orang kok sholat subuh kok lupa, ini 1 atau 2 ya, ini parah banget ya Pak ya. Orang baru 1 rakaat ya udah lupa gitu. Makanya yang paling banyak lupa adalah apa? Antara 3 dan 4. Apalagi Bapak sholat asarnya habis tidur, dibangunin
Pak, sudah mau maghrib. Oh iya gitu Pak ya. Wudhu masih ngantuk, sholat. Allahu Akbar sampai 3 atau 4 ya, gitu Pak ya. Oke, ini Pak, salah satunya gara-gara setan mengganggu ya. Uzkur kaza wa kaza sampai Nabi bilang, fa iza lam yadri, kalau kalian tidak tahu sholat arba'an, salasan amal arba'an, salasan sholat arba'an, sholat sudah 3 atau sudah 4, sajadatai as-sahwi, maka kalian sujudlah 2 sujud sahwi. Nanti hadisnya yang lain menjelaskan. Kalau ragu 3 atau 4 tambah 1 sebelum salam 2 sujud namanya sujud sahwi. Ya Pak ya. Tambah 1 itu begini. Kalau ternyata baru 3 tambah 1 berarti jadi 4 komplit. Tapi kalau sudah 4 kok tambah 1 lagi meskipun 5, yang 1 dianggap sunnah dapat pahala. Ya Pak ya. Oke, ini tentang sujud sahwi. Makanya kalau kita bicara mengenai sujud sahwi, nanti kita punya beberapa hadis. Salah satunya tadi yaitu lupa bilangan 3 atau 4. Ya Pak ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya kalau dari pengertian sujud saya kira sudah tahu ya Pak ya. Kemudian yang kedua adalah pengertian sahwinya. Lupa Pak, dalam bahasa Arab itu nanti redaksinya ada banyak. Kadang-kadang sahwun, kadang-kadang nisyanun. Ya Pak ya. Oke ya. Nah, sebenarnya Pak, maknanya juga mirip-mirip, yaitu nisyanu syai'i wal ghaflatu anhu, yaitu lupa terhadap sesuatu atau lupa. Jadi bahasanya malah 3. Kadang-kadang sahwun, kadang-kadang nisyanun, kadang-kadang ghaflatun. Meskipun Pak, penggunaan kata lupa untuk sholat itu Pak, itu biasanya Pak ya, itu menggunakan redaksi 2. Kalau enggak nasya ya saha. Itu artinya sama-sama lupa. Bedanya apa? Kalau nasya itu Pak, itu artinya lupa tapi tidak sholat. Artinya dia lupa di luar sholat dan dia lupa kalau belum sholat. Itu pakainya apa? Nasya. Makanya hadisnya menyebutkan man nasya sholatan au nama anha. Siapa yang lupa tidak sholat atau ketiduran, falyusolliha hina dzakaraha, falyusolliha idza dzakaraha, maka sholalah ketika dia ingat atau ketika dia bangun. Bapak nih ya Pak ya, malam-malam ya, biasanya sholat jamaah di masjid, sholat isya-nya. Suatu ketika temannya datang, ngobrol lama, karena saking lamanya sampai jam 10 selesai ya Pak ya, biasanya wudhu terus tidur. Karena biasanya sudah sholat jamaah di masjid. Besok-besok sholat subuh mikir, tadi malam sudah sholat isya belum ya, gitu Pak ya. Oh ternyata belum. Kenapa? Kan datangnya teman saya sebelum isya, dia pulangnya jam 10 langsung tidur, berarti belum apa? Sholat isya ya Pak ya. Itu namanya nasya ya, lupa untuk tidak sholat. Terus sholatnya kapan? Nggak harus nunggu isya hari berikutnya ya Pak ya. Kalau ingatnya kok sebelum subuh, sebelum sholat subuh, sudah ya udah sholat isya baru sholat subuh. Tapi kalau ingatnya kok setelah sholat subuh atau dalam keadaan sedang sholat subuh, sholat isya-nya kapan? Setelah sholat subuh. Meskipun tidak ada sholat setelah sholat subuh, tapi kalau gara-gara qadha Pak, itu tidak dilarang ya Pak ya. Makanya setelah sholat subuh Bapak sholat isya. Tapi Pak, saya sarankan kalau qadha isya ya Pak ya, kok Bapak ingatnya setelah sholat subuh, jangan dilakukan di masjid ya. Kenapa? Karena nanti orang bertanya-tanya, Bapak itu kok setelah sholat subuh kok berdiri lagi ya, sholat apa? Jangan-jangan ada aliran baru ya Pak ya. Itu paling-paling orang bertanya-tanya, loh kok 4 rakaat kan gitu Pak. Yang repot itu Pak, kalau ada orang setelah sholat subuh, sholat isya 4 rakaat, tahu-tahu Pak ada masbuk datang, oh masih ada orang yang sholat gitu Pak ya. Nah, nempelin tangannya biar nyetrum gitu kan. Lah masalahnya begini, Bapak ngasih tahu kalau qadha sholat isya gimana caranya ya Pak ya. Allahu Akbar, sholat isya ya. Ini 4 nih, apa? Makanya qadhanya jangan di masjid, nanti timbul
fitnah gitu ya. Kalau mau di masjid umumin dulu, saya mau sholat isya ya gitu ya. Tapi malu kan ya Pak ya. Nah, nanti pulang di rumah sholat isya. Itu nisyan ya Pak ya. Tapi kalau sahwun itu biasanya lupa di dalam sholat. Yang lupanya tidak seperti nisyan. Kalau nisyan itu benar-benar blank, nggak ingat sama sekali. Tapi kalau sahwun itu Pak, ingat tapi tidak yakin ya Pak ya. Nah, Bapak sholat itu, ini kayaknya tadi kok 3, tapi kok kayaknya kok 4. Itu namanya Pak sahwun ya Pak ya. Dan ini yang disebut dengan sujud sahwi. Oke. Lah, kemudian para ulama menyebutkan hukumnya, mayoritas ulama menyebutkan hukumnya sunnah, meskipun ada yang bilang hukumnya wajib. Oke, kita akan lihat. Kalau tadi hadisnya adalah ketika orang itu sedang sholat, orang itu Pak dikasih informasi oleh setan uzkur kaza wa kaza. Di hadis riwayat Imam Muslim ini lebih komplit. Idza syakka ahadukum fi sholatihi. Nabi menyampaikan, kalau kalian itu ragu di dalam sholatnya, falam yadri kam sholat salasan amarba'an falyatrishak wal yabin ala mastaiqon summa yasjud sajdataini qabla ayusallim fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu sholatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman lisyaiton. Ini hadis riwayat Imam Muslim yang artinya adalah kalau kalian ragu di dalam sholat kalian 3 atau 4, lanjutkan yang yakin, yaitu tambah 1. Kalau ternyata sudah 4, maka satunya kesunahan. Kalau tambah 1 kok baru 3, maka 3 itu Pak sebagai sesuatu yang mengejek setan. Ya Pak ya, targhiman lisyaitin itu maksudnya setannya itu tidak berhasil mengganggu. Tetapi sebelum salam kita disuruh untuk sujud 2 kali, namanya sujud sahwi. Nanti saya akan sebutkan bacaannya bagaimana. Ya, sebenarnya bacaannya itu sederhana. Seperti bacaan sujud pada umumnya boleh, mau diganti subhanaman la yanamu wa la yashu boleh, atau subhanaman la yashu wa la yanamu juga boleh. Meskipun para ulama juga tidak menyebutkan sujudnya bagaimana, maksudnya bacaannya harus bagaimana, karena Nabi cuma menyebutkan sujud saja ya Pak ya. Yang penting bacaannya adalah tasbih ya. Ini kalau sujud yang penting bacaannya apa? Tasbih. Oke. Kemudian yang selanjutnya, Nabi juga tidak menyebutkan duduk di antara 2 sujudnya baca apa. Makanya kebanyakan ulama bilang sujud itu sujud saja, duduknya yang penting itu makninah, tapi tidak harus baca apa-apa ya Pak ya. Ini sujud 2 kali ketika sujud sahwi. Oke. Kemudian yang selanjutnya, nah ini Pak yang terjadi juga di zaman Nabi. Nabi pernah menyampaikan, Nabi pernah melakukan ya Pak ya. Kalau Nabi pernah menyampaikan itu ketika 2 atau 3. Tapi kalau Nabi pernah melakukan itu 2 kali Pak. Yang pertama hadisnya cukup panjang, saya pending. Yang kedua ini begini ya, atau yang pertama ini dulu nggak apa-apa ya. Nabi itu gini ya, shalla bina alqama az-zuhra khamsan falamma sallama qala alqam ya Aba Syibal qad shallaitu khamsan qala kalla ma fa'altu qalu bala. Gini, Nabi itu pernah ya sholat gini, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan falamman fatala tawashwasal qaumu bainahum. Nah, Nabi bilang gini, masya'nukum qalu ya Rasulullah hal zida fi sholati qala la qalu fa innaka qad shallaitu khamsan fan fatala summa sajadata sajadataini summa sallama. Oke. Ini Pak tadi yang saya ceritakan. Nabi pernah suatu ketika sholat 5 rakaat sholat zuhur ya Pak ya. Tapi Pak saat itu sahabat Nabi belum dikasih tahu kalau kelebihan bagaimana. Tapi mereka tahu kalau sholat zuhur itu 4 rakaat. Maka ketika selesai sholat, orang-orang pada ngomong, Nabi tadi sholat 5 rakaat ya gitu ya. Masa sih? Ya gitu Pak ya. Oke. Fa innaka qad shallaita khamsan. Ya, Nabi dibilang begini Pak. Ya Rasul, wahai Rasul, hal zida fi sholati? Apakah sholat zuhur sekarang jadi 5 rakaat? Nabi bilang, enggak, tetap 4. Tapi engkau tadi sholat zuhur kok 5 rakaat gitu Pak ya. Oke, kemudian fanfatala semasa sajdata ini semasa lama. Kemudian Nabi setelah diingatkan begitu Pak, Nabi sujud 2 kali,
kemudian Nabi salam, ya Pak ya. Berarti kalau orang kok sholat kok sudah lebih, nggak harus ditambah lagi, tapi cukup dengan apa? Sujud sahwi. Kalau jeda antara ingat dengan lupa tadi itu sebentar. Ya, contoh begini, Bapak lagi sholat sendiri ya Pak ya. Ternyata istri itu lagi nggak jauh gitu ya, sambil mengamati. Setelah sholat bilang begini, Pak, tadi sholat zuhur kok 5 rakaat? Masa sih? Iya, orang saya ngitung. Oh gitu ya, gitu ya. Terus gimana Pak? Ya sudah, takbir Allahu Akbar, sedang sujud gitu ya Pak ya, nggak apa-apa ya, sedang duduk ya. Terus sujud 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gitu Pak ya. Itu kalau apa? Lebih ya. Kalau kurang, kalau jedanya antara salam, kalau misalnya sholat sendiri nih, kemudian setelah ingat itu kok nggak lama-lama banget, maka cukup berdiri untuk menambah berapa? 1 rakaat. Tetapi sebelum salam lakukan 2 kali sujud, yaitu sujud sahwi. Ini juga pernah terjadi di zaman Nabi. Jadi Nabi itu pernah sholat 5 rakaat sholat zuhur. Nabi juga pernah sholat Pak zuhur 2 rakaat. Ya Pak ya. Dan ini kejadiannya agak-agak lumayan apa ya? Lumayan unik. Uniknya begini. Kok bisa ya sholat kok 2 rakaat ya? Gini. Nah, kalau kita perhatikan, oke, ini apa namanya? Mohon maaf. Nah, hadisnya tadi mana? Nah, enggak ada. Gini, dalam hadis yang lain Pak, hadisnya juga sahih. Suatu ketika Nabi itu sholat, dan ketika sholat Nabi sholat zuhur 2 rakaat. Setelah 2 rakaat Nabi itu salam. Dan ketika salam Pak, sahabat Nabi ngikut saja. Kenapa sahabat Nabi tidak mengingatkan? Jawabannya, saat itu masih ada pensyariatan hukum. Sangat mungkin hukumnya diganti ya Pak ya. Makanya setelah salam, sahabat Nabi itu ngomong-ngomong begini, Nabi, tadi sholatnya dikosor atau engkau lupa? Aqasar tas sholata am nasita? Nabi, tadi engkau sholat kosor atau engkau lupa? Jawaban Nabi, saya tidak mengkosor dan saya tidak lupa. Ya. Sampai-sampai yang lain bilang, enggak, engkau tadi sholat 2 rakaat. Aslinya Pak, sahabat Nabi nggak ada yang berani ngomong begitu. Yang berani itu satu sahabat Nabi yang terkenal dengan nama Dzul Yadaini. Ya, nanti ada hadis namanya hadis Dzul Yadaini. Dzul Yadaini termasuk sahabat Nabi yang dia berani ngomong apa adanya kepada Nabi. Sampai-sampai ketika Dzul Yadaini bilang begitu, Nabi konfirmasi ke sahabat Nabi yang lain. Tadi sholat berapa rakaat? 2 ya Pak ya. Oh, berarti 2 benar. Sampai-sampai setelah itu Nabi bangun takbir sholat berapa rakaat? 2. Tapi sebelum salam Nabi lakukan yang namanya sujud sahwi. Oke ya Pak ya. Berarti tambah 1, kalau ingatnya belum lama tambah sujud sahwi saja. Kalau kurang kok ingatnya belum lama setelah salam, berarti tambah yang kurang saja plus tambah sujud sahwi. Tapi Pak, Nabi juga pernah sholatnya sholat zuhur juga. Tetapi sayangnya Pak, ketika Nabi itu harusnya di rakaat yang kedua, Nabi duduk tasyahud awal, ya Pak ya. Ternyata Nabi bangun. Sahabat Nabi nggak ada ngingetin, ya Pak ya. Lagi-lagi karena apa? Masih masa pensyariatan, jangan-jangan syaratnya berganti. Tetapi Nabi ingatnya apa? Tadi belum tasyahud awal. Dan ketika Nabi belum tasyahud awal, sudah bangun Pak, Nabi lanjutkan saja. Dan sebelum salam, Nabi lakukan yang namanya sujud sahwi, ya Pak ya. Makanya Pak, mayoritas ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i menganggap duduk tasyahud awal itu tidak rukun, ya, tapi dia termasuk sunnah abad. Yang mana kalau kelupaan tidak dilakukan, nggak harus dilakukan selama belum berdiri, ya Pak ya, itu boleh duduk lagi. Tapi kalau sudah berdiri dengan tegak, sudah masuk ke rukun berikutnya, ya sudah, nggak harus balik lagi. Tapi sebelum salam nanti apa?
sujud sahwi. Ya, ini Pak kadang-kadang jadi masalah antara imam dan makmum. Ya Pak ya. Kenapa? Imam lupa. Ini sudah Isya belum? Belum kan ya? Oke ya. Berapa menit lagi? Bentar lagi ya. Oke ya. Oke. Nah, kadang-kadang jadi perdebatan antara imam dan makmum. Gara-gara apa? Imamnya sudah berdiri, Allahu Akbar rakaat yang ketiga. Makmumnya apa? Subhanallah. Gitu Pak ya. Oke. Imamnya masih berdiri. Subhanallah gitu ya. Sampai makmumnya Pak, Subhanallah, Subhanallah. Ini kadang-kadang jadi masalah ya. Kenapa? Karena kadang-kadang makmumnya ya udah, makmumnya duduk tasyahud awal. Kalau imamnya nggak tasyahud awal ya nggak udah gitu ya Pak ya. Sampai-sampai nanti ketika imamnya itu kok sujud sahwi, makmum yang tadi Pak nggak mau sujud sahwi. Kenapa? Orang saya bener nggak salah gitu ya Pak ya. Sebenarnya begini, kalau orang itu kok lupa tidak tasyahud awal, ingat ya, tidak tasyahud awal ya, bukan tasyahud akhir loh Pak ya. Itu nanti ketika dia kok subhanallahnya imam itu Pak, kok diingatnya kok sebelum berdiri banget. Nanti dia duduk lagi untuk tasyahud awal tanpa sujud sahwi. Tapi kalau sudah berdiri, sudah takbir Allahu Akbar, ya sudah, ikuti saja imam, ya Pak ya. Tapi sebelum salam nanti sujud sahwi. Termasuk kalau Bapak sholat sendiri. Jadi kalau lupa tidak tasyahud awal, ini beda dengan lupa kalau tidak tasyahud akhir. Kalau lupa tidak tasyahud akhir, berarti sholatnya tambah 1. Ya Pak ya. Orang nih sholat 4 rakaat, tidak tasyahud akhir tapi nambah 1. Berarti Pak kita nggak boleh mengikuti imam karena imam keliru. Tapi kalau tidak tasyahud awal, itu imam kalau sudah berdiri tegak, jangan duduk lagi, tapi lanjutkan saja sebelum salam apa? Sujud sahwi. Ya Pak ya. Oke ya. Nanti ada beberapa yang sujud sahwi yang tidak ada dalam hadisnya, nanti saya akan bahas di pertemuan berikutnya ya Pak ya. Kalau kira-kira sebelum Ramadan masih ada 1 ya? Masih ada ya. Dan nanti mungkin Ramadan kita ngajinya dengan format yang berbeda, makanya biasanya ngajinya libur dulu kalau pas Ramadan. Biasanya gitu ya, yang apa rutinnya. Nanti ada beberapa rukun yang ditambah atau rukun yang dikurangi yang tidak ada dalam hadis. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, karena sudah Isya, kita tutup dulu ya. Nanti kalau ada jamaah yang punya pertanyaan, insya Allah setelah sholat Isya nanti saya masih ada waktu untuk konsultasi atau pertanyaan. Barangkali ada yang ditanyakan. Oke ya. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.